Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN kelas 11 bab 2 yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Pada slide ini saya sudah memaparkan peta konsep agar memudahkan kita mempelajari bab sistem dan demokrasi Pancasila. Silahkan kalian simak peta konsep ini. Selanjutnya saya akan membahas subbab A mengenai demokrasi yang terdiri dari hakikat demokrasi dan klasifikasi demokrasi. Selanjutnya saya akan membahas hakikat demokrasi. Di sini sudah saya paparkan beberapa pengertian demokrasi menurut para tokoh. Yang pertama ada Abraham Lincoln. Beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari kata-kata dari rakyat adalah suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan pemerintahan yang diberikan dari rakyat. Lalu arti dari oleh rakyat, artinya rakyat harus diikut sertakan di dalam penyelenggaraan negara. Kemudian untuk arti untuk rakyat, artinya segala ketertiban dan ketentraman yang dipelopori oleh masyarakat pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri. Selanjutnya dari tokoh yang bernama Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintah yang menunjukkan bahwa keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selanjutnya, pendapat Afan Ghaffar, menurut beliau demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, dan demokrasi empiris adalah demokrasi yang di dalam perwujudannya ada pada dunia politik. Kemudian Miriam Budiarjo mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dari paparan tentang pengertian demokrasi menurut para tokoh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebuah negara dikatakan menganut sistem demokrasi apabila ketika sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Di sini sudah saya paparkan beberapa prinsip-prinsip demokrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert A. Dahl, yaitu 1. Pejabat yang dipilih oleh rakyat, 2. Pemilu yang bebas dan fair, ketiga hak pilih yang mencakup semua, 4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan, 5. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan maupun tulisan, keenam, informasi alternatif, 7. Kebebasan membentuk asosiasi. Selanjutnya, menurut Rizwanda Imawan, memaparkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Deliberatif atau mengutamakan musyawarah, 2. Substantif atau mengena ke akar permasalahannya, 3. Partisipatif atau melibatkan seluruh rakyat. Kemudian, tokoh Alamudi berpendapat bahwa prinsip demokrasi yaitu 1. Kedaulatan rakyat, 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, 3. Kekuasaan mayoritas, 4.
hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selain itu, tokoh Henry B. Mayo juga berpendapat bahwa prinsip demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sudah berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. 7. Menjamin kemajuan ilmu pengetahuan. Tegaknya demokrasi sebagai suatu tata kehidupan sosial dan sistem politik bergantung pada tegaknya unsur penopang demokrasi tersebut. Ada beberapa unsur-unsur penegak demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Artinya adalah penegakan demokrasi memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui peradilan yang bebas, tidak memihak, serta memberikan jaminan. Yang kedua, masyarakat madani. Merupakan tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. Yang ketiga, infrastruktur politik. Terdiri atas partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Ketiga unsur tersebut menjadi aspek penting di dalam penegakan demokrasi di suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan titik perhatiannya, yang terdiri atas A. Demokrasi formal adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, bergerak, serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik, tetapi dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Yang B. Demokrasi material adalah sistem demokrasi yang mengutamakan paham kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas di antara rakyatnya. Yang C. Demokrasi campuran adalah sistem demokrasi gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu A. Demokrasi langsung, merupakan demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif di dalam pengambilan keputusan pemerintahan. B. Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi dengan memberikan legitimasi kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi wakil di bagian pemerintahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan prinsip berideologi. A. Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang didasari oleh paham Marxisme-Komunisme. B. Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk materi-materi yang lain, kalian bisa tunggu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.